Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunyebat dengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wabihi sareng mungka Allah wungkul nasta'inu abdi sadaya nyuhunkeun pitulung ala umuri dunya tina pirang-pirang perkara dunya anu jadi sabab akhirat wadini sareng tina pirang-pirang perkara agama anu jadi sabab akhirat wasolla sareng mugi nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama sareng pangraksa buka ala sayyidina kajungjunan urang sadayana Muhammadin tegasna jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotamin nabiyina anu janten panutupna para nabi sadaya wa alihi sareng mugi tetep ieu rahmat sareng salam ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Nabi ajmaina tegasna kasadayana pisan wala haula sareng teu aya daya upaya pikeun nyingkahan maksiat ka Allah wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun ngalaksanakeun taat illa billahi angin kalayan ku pitulungna Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-azim nitur anu maha agung paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khomsatun aya
lima sahadatu an kahijina nyaksian kana saestuna kalakuan eta la ilaha teu aya zat anu diibadahan illallahu angin saha Allah wa anna Muhammadan sareng nyaksian kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Tadi pakai satu enggak? Sahadatuan kahijina nyaksian kana sasnakal. Enggak ya? Ulangi. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khomsatun aya lima sahadatu an kahijina nyaksian kana saestuna kalakuan eta la ilaha teu aya zat anu hak diibadahan illallahu angin saha Allah wa anna Muhammadan sareng nyaksian kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah wa iqomis sholati sareng kaduana ngadegkeun salat wa iqomis tapi wa iqomus ya wa iqomus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat. Ulangi. Wa iqomus sholati gimana? Wa iqomus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat. Tolong buka. Wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat. Wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat. Ulangi. Wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat wa saumu ramdanin sareng kaopatna saum dina bulan Ramadan. Buka. Wahijul baiti sareng kalimana munggah haji. Sok. Wahijul baiti sareng kalimana munggah haji saha manjalma istato'a anu kawasa ieu eman ilaihi ka baitullahna sabilan kana di jalana. Tolong buka lagi Mi. Arkanul Islami Paslun. Yang itu mau udah apa ya?
Ini ya. Sok. Paslon ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khomsatun aya 5 sahadatu an kahijina nyaksian kana saestuna kalakuan eta la ilaha teu aya zat anu hak diibadahan illallahu angin saha Allah wa anna Muhammadan sareng nyaksian kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah wa iqamus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat wa iqamus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat wa iqamus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat paslun ari ieu hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khomsatun aya 5 sahadatu an kahiji nyaksian kana saestuna kalakuan eta la ilaha teu aya zat anu hak diibadahan illallahu angin saha Allah wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng sahadatna teh ya wa anna Muhammadan sareng nyaksian karena saestuna gitu sok wa anna Muhammadan sareng nyaksian kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah wa iqamus sholati sareng kaduana ngadegkeun salat. Tolong buka kami. Wa ita'uz zakati wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat wa saumu ramdanin wa saumu tong ditanwinan sareng kaopatna saum dina bulan Ramadan. Balik lagi nih harus hafal nih. Wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat wa saumu ramdanin sareng kaopatna saum dina bulan Ramadan wa ita'uz zakati sareng katiluna mayarkeun zakat wa saumu ramdanin sareng kaopatna saum dina bulan Ramadan. Buka. Wahijul baiti sareng kalimana munggah haji sok. Wahijul baiti sareng kalimana munggah haji saha manjalma
menjalma istato'a anu kawasa ieu eman istato'a anu menjalma anu kawasa ieu eman sok istato'a anu kawasa ieu eman ilaihi ka baitullahna ilaihi ka baitullahna sabilan kana di jalana sabilan kana di jalana wahijul baiti sareng kalimana munggah haji wahijul baiti sareng kalimana munggah haji saha manjalma istato'a anu kawasa ieu eman istato'a anu kawasa ieu aman ilaihi ka baitullahna ilaihi ka baitullahna sabilan kana di jalana sabilan kana di jalana buka lagi Mika awal ke bismillahi ya bismillahi ya penjelasin dulu ya bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah pangna dikawitan ku basmalah teh karena saur Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto setiap perkara anu ngagaduhan tingkah alus tapi henteu dikawitan ku basmalah eta perkara teh kurang berkahna jadi ngaosekan wajibnya jadi perkara anu alus kumo dikawitan ku basmalah atuh jadi leuwih alus tambah berkah gitunya tambah-tambah kahadeanana berkah teh aziyadatu fil khair non mi aziyadatu non fil khair non cenah aziyadatu fil khair non eta teh berkah bisi ada yang nanya mi apa sih berkah teh nah bisa ngajawab berkah itu adalah aziyadatu fil khair non cenah aziyadatu bil khair fil khair aziyadatu fil khairi kumaha aziyadatu fil khairi iya tambah-tambah dalam kebaikan itu teh berkah orang kan suka bilang wah berkah atau berkat naon berkat teh nah itu berkat aziyadatu fil khair jadi kata Nabi setiap pekerjaan yang memiliki tingkah bagus yang tidak dimulai dengan basmalah maka pekerjaan tersebut kurang berkahnya nah ini kan kita sedang ngaji nih sedang belajar bagus nggak ngaji bagus dimulai dengan basmalah jadi tambah bagus tambah berkah gitu paham ya yang memberi berkah siapa ya Allah yang memberi berkah itu hanya Allah nggak ada yang lain jadi kita memulai ngaji dengan basmalah itu ciri ngaji yang benar ya dimulai dari awal di basmalah dulu ya nggak loncat semua ulama begitu kenapa dimulai dengan basmalah karena Al-Quran juga dimulai dengan basmalah maka kita iktidaan apa iktidaan itu mengikuti mencontoh itu seorang iman kalau mencontoh Al-Quran juga dimulai dengan basmalah maka ngaji pun dimulai dengan basmalah tetapi di sini kan ngaji jadi artinya bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos nah arti basmalah itu kan berubah-ubah ya tergantung pekerjaannya kalau kamu mau pakai motor misalnya atau pakai baju bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi naik motornya atau ngawitan abdi pakai baju gitu ngalap berkah punya dengan Allah paham ya udah jelasin lupa ya jadi arti bismillah itu berubah tergantung pekerjaannya jadi ada makna itu
Ini nggak sekadar ngomong aja bismillah, bismillah. Enggak ada maksudnya. Kalau mau makan berarti bismillahi. Ngawitan abdi makan, ngalah berkah kunjungan dengan Allah. selalu disebut nama-nama Allah itu. Kenapa? Karena kita itu kan dijadikan oleh Allah ya. Napas juga diberikan oleh Allah. Iya, Allah tuh banyak ngasih kepada kita tuh, Mi. Banyak. Mata sehat kita bisa melihat kan. Telinga sehat bisa pakai headset. Ya, hidung sehat bisa tarik napas lancar. Coba mau enggak hiji nutup enggak enak kan? Nah itu. Jadi kalau mau earn syukur, tapi orang harus berpikir. Kalau kita memikirkan pemberian Allah semua, kita akan bisa bersyukur. Salahnya kita manusia suka memikirkan yang kurangnya yang belum kita dapat gitu. Nah, lu teh can mere mobil, can mere iwah. Jadi teu syukur hesenya. Gitu hirup orang muslimah harus lihat yang baiknya yang sudah kita terima ya. Yang kita terima disyukuri karena janji Allah la in syakartum lazidanakum. Kalau kalian bersyukur atas pemberian nikmatku, maka aku akan tambah lagi nikmat itu. Jadi dengan bersyukur ditambah lagi ku Allah nikmatna. Allah mau bager mun geus mere teh teu dicokot deui. Bedian orang kan mere tah kasinggung ah kan jadi gitu kita nya. Allah mau Allah mah teu butuh. Apa yang Allah berikan kepada kita, Allah mah tidak membutuhkan itu. Diberikan we. Sok tiap hari ku homi pikir gerak kita makan ya. Makan dipinta lagi enggak? Enggak kan ya. Manusia makin banyak tapi makanan kurang enggak? Enggak, makanan lebih banyak lagi. Sok homi ka supermarket tinggal bawa duit segala ayahnya. Tapi di kampung orangnya banyak sedikit. Sedikit di kampung mah. Makanan sedikit juga. Nah, itu hebatnya Allah. Di kota orang lebih banyak, makanan lebih banyak lagi. Tinggal punya uang aja. Paham enggak? So, homi ka kampung. Kampung mau masyarakatnya kurang. Padahal apa yang ada di kota itu dari kampung semua. Ya. Di kampung semua. Beras di mana? Di kampung. Buah-buahan dari mana? Dari kampung. Tuh. Dari sana dari mana? Dari kampung. Ya. Misalnya ini kota nih, satu, Bandung. Kampungnya kan banyak. Nah, kampung ini menghasilkan banyak-banyak tumbuh-tumbuhan kan. Dijual ke Bandung, datang ke Bandung semua. Itu keberkahan. Keberkahan dari kampung diberikan ke kota. Tapi yang dari kota ke kampung, yang jelek-jeleknya. Misalnya di kota suka berbuat mabuk-mabukan misalnya ya, ke kampung nggak ada mabuk itu di bere contoh benar ke kampung. Nah gitu ya, aneh kayak kehidupan. Tapi di situ kan kalau kita berpikir, wah hebat sekali Allah itu, hebat. Manusia lebih banyak, makan lebih banyak lagi. Jarang orang meninggal kelaparan, jarang. Tongsiun. Yang penting kita berbuat baik, hidup layak, normal. Mual kelaparan. Telah cetik mah wajar diujinya. Can boga beas ya. Ese teu boga duit tuh. Wajar itu ujian. Ya banyak. Nah, udah hidup mah hakikat ya Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngawas ngalap berkah ku nyempat jenengan Allah. Ar-Rahmani tak aromati sifat Allah. Apa mi? Sifat Allah. Sifat Allah teh banyak. Tidak terhingga. Semua yang bagus, yang indah, yang mulia, yang agung, yang sempurna. Sifat Allah semua itu banyak. Tapi dari sekian sifat Allah, kita itu diwajibkan minimal tahu 20 sifat saja. Sifat yang wajib di Allah itu. Itu dibahas dalam ilmu tauhid. 20 aja. Dengan dalil-dalilnya. Untuk apa? Agar kita terhindar dari kemusyrikan. Jadi sifat Allah yang 20 itu ya, nah, kalau kita mempelajarinya dengan dalil-dalilnya, kita akan terhindar dari kemusyrikan. Kan tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Di Al-Quran di surat apa? Al-Kahfi disebutkan kalimatnya apa ya? Qul anna basyarum mislukum. Katakanlah oleh engkau wahai utusan wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, bahwa kamu itu adalah manusia sama seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad oleh Allah diperintah agar mengatakan kepada manusia yang lain bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah manusia juga sama seperti kalian. Yuha ilaya, tetapi Nabi mah diberi wahyu. Apa wahyunya? Anahu apa? Kul ana basarum mislukum yuha ilaya anahu. Apa ya? Masih hafalin?
di surah apa Al-Kahfi nih. Apa? Kul ana basarum mislukum yuha ilaya anama, ya betul, anama ilahukum ilahu wahid. Jadi Nabi itu harus mengakui kepada seluruh manusia bahwa beliau itu Nabi itu adalah manusia biasa sama dengan kita. Tetapi Nabi itu diberi wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyunya itu agar Nabi menyebarkan kepada seluruh manusia bahwa Tuhan itu hanya satu. Wah itu. Nah, makanya disebut agama tauhid. Ilahu wahid, Tuhan yang satu. Jadi tugas utama Nabi diutus oleh Allah itu menyebarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Paham? Harus disebarkan ke seluruh manusia bahwa Tuhan itu hanya satu. Kul innama ana basarum. Gimana Min? Lupa lagi Min? Kul innama ananya. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidnya. Terus pamangkana. Paman maka barang siapa kana yang terbukti. Pamangkana yarju ya. Yarju yang mengharap. Liqa'a robihi, bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, maka kerjakanlah amal yang saleh, wala yusrik bi ibadati robihi ahada. Jadi beramal soleh tapi jangan dicampur dengan musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah atau menganggap bahwa ada sesuatu yang lain yang sama seperti Allah begitu. Menganggap ada tandingan lah, ada saingan. Jadi anggapannya itu Tuhan itu ada dua gitu. Itu musyrik namanya. Paham nggak? Jadi menganggap Allah itu ada lawan gitu, ada musuh yang sama gitu. Jadi maksudnya ada Tuhan 2 atau 3 atau 4 misalnya kayak gitu. Itu musyrik namanya. Musyrik itu orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah gitu. Ya. Ada 3 Pertama, misalnya dia yakin Allah itu Tuhan, tapi yakin juga bahwa yang lain itu ada Tuhan juga gitu kan. Jadi ya Allah Tuhan, yang lain pun Tuhan, itu musyrik. Berdosa itu, dosa besar, nggak boleh. Orang musyrik masuk neraka gitu. Atau Allah bukan Tuhan, yang Tuhanmu yang ini misalnya. Itu juga musyrik. Kan tetap dianggap ada 2, ya. Atau dia nggak percaya kepada Allah. Allah itu nggak ada misalnya. Tetap itu juga musyrik. Karena berbohong dengan kenyataan. Kenyataannya itu Allah ada. Ya. Jadi musyrik itu tentang keyakinan terhadap selain Allah. Musyrik. Jadi misalnya ada orang, wah temenang sholat iya musyrik. Hubungan anak itu. Sholat mulai ibadahnya. Ari musyrik kan masalah keyakinan. Kita jangan mudah terpengaruh. Banyak orang bodoh ngomong sekarang. Jadi segala musyrik. Nah aneh. Misalnya sholawatan musyrik. Nah sholawat mah ibadah itu. Ngadu. Kan musyrik mah keyakinan. Meyakini ada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Yang benar itu begitu. Ya. Jadi aneh ya orang sekarang yang dianggap tea gitu. Disingsiran batur. Temen lagi yang musyrik. Singsiran ka batur teh bermain aja teu ngarti. Musyrik mah eta keyakinan gitu. Ada yang meyakini ada Tuhan selain Allah atau tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, itu juga musyrik sebenarnya. Jadi musyrik itu khusus mengenai sifat Allah. Menganggap bahwa ada sesuatu yang lain yang selain Allah yang sama dengan Allah gitu. Disebutnya syarik. Orangnya musyrik. Orang yang meyakini adanya syarik, ada bandingan. Syarikun itu kalau dalam bahasa Sunda diartikan yang ngarencangan. Teman lah. Ya, kalau di kita mah syarik. Homi sarikna asri gitu. Jadi homi itu temennya asri. Jadi syarik itu bisa diartikan teman. Nanti mah Allah berteman dengan Tuhan lain gitu kan. Kalau berarti ada 2 Tuhan begitu kan. Kan satu Allah, satu lain lagi kan temannya ya. Nah gitu. Itu syarik. Syarik. Kalau diartikan dalam arti biasa mah syarik itu rencang, teman, bandingan. Sama kan?
bandingan atau saingan bisa juga kan. Nah, Homi bersaingan dengan Asri di badminton misalnya kan, itu kan teman-teman juga. Paham nggak? Nah itu ya. Jadi sifat Allah itu banyak. Kata Nabi, saya ini manusia biasa, tetapi saya diberi wahyu, yaitu agar disampaikan kepada kalian bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Jadi kita tahu Tuhan itu Allah dari Kanjeng Nabi. Karena begini, Mi, ketika Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi dilahirkan itu jaraknya jauh, Mi. Ada 500 tahun lebih, ada yang menyatakan 600 tahun. Jauh sekali kan? Nah, selama 600 tahun itu nggak ada Nabi. Jadi orang-orang tuh nggak tahu siapa Tuhan, tuh nggak tahu kan, nggak ada yang ngasih tahu. Paham nggak? Nah, sehingga keadaan itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ya, sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi disebutnya ahlul patrah, orang-orangnya itu. Apa, Mi? Ahlul patrah. Ahlul patrah itu, Mi, ya, walaupun mereka beribadah ke patung, di akhirnya selamat. Karena belum ada yang mengabarkan tentang Islam, belum ada yang dakwah. Hebat dalam adil ya. Oh. Misalnya di suatu tempat nih, tempat terpencil misalnya, Mi, ya, di sebuah gunung atau di sebuah dataran rendah, terserah lah, ada kehidupan manusia. Sama seperti kita kan, aktivitasnya segala macam gitu, usaha segala macam di lingkungan itu, tapi nggak ada utusan ke situ, nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada ulama, nggak ada ustadz ya, pokoknya nggak ada yang memberitakan tentang Islam, nggak ada yang dakwah. Jadi mereka nggak tahu Islam itu apa, nggak ada yang ngasih tahu kan. Sekarang maka di Mesir juga ada ya, enak sekarang. Misalnya gini, nah maka kelompok itu disebut ahlu patroh atau ahlul patroh. Apa? Nah mereka itu walaupun misalnya menyembah ke matahari, ke patung, ke mana-mana, bukan ke Allah ya, tetap mereka di akhirnya selamat. Di Al-Quran disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bapak lupa lagi di ayat berapa itu, surat berapa. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum, kata Allah, sebelum mendatangkan seorang utusan. Itu adilnya Allah, itu hebat. Kalau kita udah menerima Islam, udah menerima dakwah belum? Udah gitu. Kayaknya dakwah Islam itu wah terjauh jeung bapak kan gitu, dengar. Nah, itu mah wajib beribadah, disebutnya mukallaf. Kalau yang tadi yang hidup di situ karena tidak ada dakwah, bukan orang mukallaf, disebutnya goer mukallaf. Itu pertama itu, goer mukallaf itu. Jadi tidak diwajibkan beribadah gitu. Karena Al-Quran ada di surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa, pernah baca kan? Ya. La yukallifullahu nafsan illa di surah apa, Al-Baqarah ya, di akhir ya. Nah, sok baca hasilnya pasti baca itu. Pernah baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya gitu. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu maksudnya. Goer mukallaf teh orang yang tidak diberi beban ibadah. Jangan begini, aduh saya mah capek nih, nggak keburu sholat, aduh jadi nggak kuat, jadi Allah juga tidak akan memberi beban ke saya. Itu orang bloon, bukan itu. Yang dimaksud orang mukallaf itu yang tadi, nggak nerima dakwah itu kan, nggak tahu Islam kan. Itu ahlul patroh, itu selamat. Itu ada Qur'annya, ayat Qur'annya menyatakan yang tadi kan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Rasulullah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum mendatangkan seorang utusan. Jadi kalau nggak ada utusan, mereka nggak tahu tentang Islam kan, bagaimana cara nggak tahu dan nggak ada yang ngajar ya. Nah fungsi utusan ini begitu, Nabi Muhammad itu mengajarkan, menerangkan sholat itu wajib, sholatnya kepada Allah, nah gitu. Nah kalau kita kan udah menerima dakwah, nah kita mah berarti mukallaf, paham? Jadi ada mukallaf, ada goer mukallaf, ada